Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Citi Maisela, Maudi Silvi Anissa, Niken Amanda Siva Alivia. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknik Pulsa dengan dosen pengampu Dr. Andes Wisnu Jatmiko MT. Pada video presentasi ini kami membahas tentang mendesain sistem pembangkit pulsa segi 4 menggunakan IC timer LM555. Permasalahan yang kami ambil adalah tentang generator pulsa. Apa itu generator pulsa? Generator pulsa adalah salah satu sirkuit elektronik atau alat uji elektronik digunakan untuk menghasilkan persegi panjang pulsa. Generator pulsa digunakan untuk bekerja dengan sirkuit digital. Terkait generator fungsi digunakan untuk sirkuit analog. Lalu ada IC timer LM555. IC timer LM555 dapat diaplikasikan sebagai sebuah osilator relaxation atau astabil multivibrator untuk menghasilkan pulsa segi 4. Lalu ada astabil multivibrator yang merupakan salah satu jenis multivibrator yang berguncang bebas atau free running dan tersulut atau triggering. Blok diagram. Terdapat input, kemudian rangkaian pembangkit pulsa clock, kemudian output. Penyelesaian dari masalah frekuensi clock sama dengan 100 Hz diasumsikan nilai RA sama dengan 100 ohm, maka dapat dihitung nilai RB. F sama dengan 1 per T sama dengan 1,44 dibagi RA ditambah 2 RB dikali C. Kemudian RB sama dengan 1,44 dikurang F dikali RA dikali C. Dibagi 2 F dikali C. Sama dengan 719.950 ohm. Kemudian nilai duty cycle diperoleh dari D sama dengan RA ditambah RB dibagi RA ditambah 2RB. Maka D sama dengan 100 ohm ditambah 719.950 ohm dibagi 100 ohm ditambah 1.439.900 ohm sama dengan 0,5000347 atau sama dengan 0,5. Kestabilan frekuensi keluaran. Kestabilan frekuensi pulsa keluaran rangkaian osilator relaxation berbasis IC timer LM555 akan sangat ditentukan oleh kestabilan nilai kapasitor eksternal, resistansi eksternal yaitu nilai resistor RA dan RB, dan juga kestabilan sumber tegangan VCC. Kestabilan sumber tegangan VCC dapat diperoleh dengan menggunakan IC regulator tegangan LM7812 atau regulator tegangan positif yang menghasilkan tegangan 12 volt dengan arus maksimum sebesar 500 mA. Untuk menghasilkan frekuensi sebesar 1000 Hz, sistem dirancang menggunakan pembagi 2/4. Maka frekuensi pulsa keluaran osilator relaxation berbasis IC timer LM555 harus mempunyai frekuensi sebesar 2/4 dikali 1000 Hz sama dengan 16.000 Hz. Fungsi dan cara kerja subsistem. IC 555 mempunyai 8 pin yang mempunyai fungsi masing-masing. Pin 1 atau ground, yaitu tersambung pada ground. Pin 2 atau trigger, yaitu pemicu agar pewaktu bekerja. Pin 3 atau output, yaitu output clock IC 555. Pin 4 reset, menghentikan kerja IC jika output diberi logika low atau 0. Pin 5 atau control voltage untuk membatasi membagi tegangan 2/3 VCC. Pin 6 threshold, yaitu menghentikan kerja IC jika tegangan pin 6 di bawah 2/3 VCC. Pin 7 discharge, membuang muatan kapasitor ketika tegangan lebih dari 2/3 VCC. Pin 8 VCC, yang tersambung pada VCC. Pada IC timer 555, resistor internal bertindak sebagai jaringan pembagi tegangan, menyediakan 2/3 VCC di terminal non-pembalik dari komparator atas, dan 1/3 VCC di terminal pembalik dari komparator bawah. Pada sebagian besar aplikasi, input kontrol tidak digunakan, sehingga tegangan kontrol sama dengan plus 2/3 VCC. Komparator atas memiliki input ambang pin 6 dan input kontrol pin 5. Output dari komparator atas diterapkan untuk mengatur S input flip-flop.
Setiap kali tegangan ambang melebihi tegangan kontrol, pembanding atas akan mengatur flip-flop dan outputnya tinggi. Output tinggi dari flip-flop ketika diberikan ke basis transistor menjenuhkannya sehingga melepaskan transistor yang terhubung secara eksternal ke pin 7. Sinyal komplementer dari flip-flop menuju pin 3 atau pin output. Output yang tersedia di pin 3 rendah. Kondisi ini akan berlaku sampai pembanding yang lebih rendah memicu flip-flop. Bahkan jika tegangan pada input ambang turun di bawah 2/3 VCC. Hal ini tetap akan membuat komparator atas tidak dapat menyebabkan flip-flop berubah lagi. Ini berarti bahwa komparator atas hanya dapat memaksa output flip-flop tinggi. Untuk mengubah output flip-flop ke rendah, tegangan pada input pemicu harus jatuh di bawah plus 1/3 VCC. Ketika ini terjadi, komparator yang lebih rendah memicu flip-flop, memaksa outputnya rendah. Output rendah dari flip-flop mematikan transistor dan memaksa penguat daya untuk output yang tinggi. Kondisi ini akan terus terjadi terlepas dari tegangan pada input pemicu. Komparator yang lebih rendah hanya dapat menyebabkan flip-flop ke output rendah. Disimpulkan bahwa untuk memiliki output rendah dari IC timer 555, tegangan pada input ambang harus melebihi tegangan kontrol atau plus 2/3 VCC. Ini juga menyalakan transistor. Untuk memaksa output dari timer tinggi, tegangan pada input pemicu harus turun di bawah plus 1/3 VCC. Dan hal ini akan memastikan transistor pelepasan atau discharge. Tegangan dapat diterapkan pada input kontrol untuk mengubah level di mana terjadi switching. Ketika tidak digunakan, kapasitor 0,01 nanofarad harus dihubungkan antara pin 5 dan ground untuk mencegah noise, yang disambungkan ke pin di mana ini dapat menyebabkan pemicu palsu. Menghubungkan pin reset atau pin 4 ke logika rendah akan menempatkan output tinggi pada flip-flop. Transistor pelepasan akan menyala dan power amplifier akan menghasilkan output yang rendah. Kondisi ini akan terus berlanjut hingga pengaturan ulang diatur atau di-set high. Ini memungkinkan sinkronisasi atau pengaturan ulang operasi sirkuit. Saat tidak digunakan, pin reset harus dikaitkan dengan plus VCC. Cara kerja rangkaian osilator relaxation menggunakan IC timer LM555 dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesaat setelah rangkaian osilator relaxation tersebut dihubungkan ke power supply, maka tegangan di kapasitor 1 atau VC1 sama dengan 0 volt, sehingga tegangan di kaki 2 atau trigger dan kaki 6 atau threshold akan sama dengan 0 volt. Karena VTL sama dengan 1/3 VCC, dan VTH sama dengan 2/3 VCC, dan VC1 sama dengan 0 volt, maka VD, voltage komparator 1, akan bernilai negatif. Sehingga keluaran voltage komparator 1 akan berlogika rendah atau low, dan VD, voltage komparator 2, akan bernilai positif. Sehingga keluaran voltage komparator 2 akan berlogika tinggi atau high. Sehingga RS flip-flop akan masuk dalam kondisi preset atau pada kaki key akan berlogika high atau tegangan keluaran IC timer LM555 sama dengan VCC dan kaki key akan berlogika low. Kondisi kaki key berlogika low akan menyebabkan transistor masuk dalam kondisi cut off atau terbuka. Sehingga arus pengisian tegangan kapasitor C1 akan dimulai dari VCC melalui resistor R1 dan R2 menuju kapasitor 1. Tegangan di kapasitor 1 akan naik secara eksponensial dari VC1 T sama dengan 0 volt sampai mencapai nilai tertentu selama T1. Dan kondisi ini dinamakan sebagai siklus pengisian kapasitor. Saat tegangan di kapasitor C1 atau VC1 sama dengan VTL, maka keluaran voltage komparator 1 dan 2 akan menjadi berlogika low, sehingga kondisi keluaran RS flip-flop akan tetap, sehingga siklus pengisian tegangan kapasitor C1 terus berlangsung. Saat tegangan di kapasitor C1 atau VC1 lebih besar dari VTH, maka keluaran voltage komparator 1 akan berubah menjadi berlogika high, atau sementara keluaran voltage komparator 2 tetap berlogika low, karena VD, voltage komparator 1, akan bernilai negatif. Sehingga RS flip-flop akan berubah ke kondisi di reset atau kaki key sama dengan low, dan kaki key sama dengan high.
Kondisi tersebut mengakibatkan kaki keluaran IC timer LM555 berubah dari high menjadi low. Transistor Q1 jenuh atau kondisi on pada saat saklar tertutup, sehingga tegangan kapasitor akan dibuang menuju ground melalui resistor RB. Siklus pembuangan tegangan kapasitor yaitu Vc1 lebih besar dari Vth. Tegangan kapasitor akan turun secara eksponensial. Dari Vc1 lebih besar dari Vth menuju tegangan tertentu sampai tegangan Vc1 sama dengan Vtl. Kondisi blok internal dari IC timer LM555 seperti yang ditunjukkan mulai dari saat Vc1 sama dengan 0 volt atau siklus pengisian tegangan kapasitor sampai Vc1 sama dengan Vtl. Saat Vc1 sama dengan Vtl atau masih siklus pengisian tegangan kapasitor, kapasitor yang akan berakhir saat Vc1 sama dengan Vtl. Saat tegangan kapasitor mencapai Vtl atau sampai Vc1 sama dengan Vtl, maka siklus akan kembali berubah menjadi siklus pengisian kapasitor. Setelah beberapa siklus pengisian dan pengosongan terjadi, maka disimpulkan bahwa pada siklus pengisian arus pengisian akan mengalir dari VCC ke kapasitor melalui resistor RA dan RB. Dengan tegangan awal VC1 sama dengan 0 volt, naik sampai mencapai VTL atau VC1 sama dengan VTL. Volt selama T1. Sedangkan saat siklus pengisian arus pengosongan akan mengalir dari kapasitor menuju ground melalui RB dan transistor Q1. Pada gambar sebelumnya, menunjukkan bahwa tegangan keluaran IC timer LM555 pada kondisi logika high selama delta T1 atau sistem osilator relaxation berbasis IC timer LM555 masuk ke dalam siklus pengisian kapasitor. Dan kemudian tegangan keluarannya berlogika low selama delta T2 atau sistem osilator relaxation berbasis IC timer LM555 masuk ke dalam siklus pengosongan kapasitor dan kemudian secara terus-menerus berulang. Hasil yang diharapkan dapat mendesain pembangkit pulsa segi 4 menggunakan IC timer LM555 dan dapat memahami cara kerja sistem pembangkit pulsa segi 4 menggunakan IC timer LM555. Daftar pustaka. Yang pertama, materi mata kuliah teknik pulsa pada PJJ 4. Yang kedua, materi mata kuliah teknik pulsa pada PJJ 7. Yang ketiga, diambil dari website Catatan Sumaya tentang rangkaian pembangkit pulsa sederhana. Keempat, diambil dari website Webstudi tentang IC 555. Dan yang kelima, diambil dari website Andalan Elektro tentang prinsip kerja IC 555. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.